Pemirsa, timnas Indonesia siap kembali mencetak sejarah saat menjamu Australia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Berlaga di Gelora Bung Karno, skuad Merah Putih siap kembali mencetak sejarah saat menjamu Australia malam ini dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sintayong mendapat kekuatan tambahan dengan kehadiran Justin Hubner. Diprediksi pelatih Sintayong tidak akan banyak melakukan perubahan formasi pada malam ini. Di posisi kiper, Martin Paes dipastikan akan kembali menjadi starter. Disusul dua bek tengah selain Hubner, ada Rizky Ridho dan Jai Ijes. Sementara posisi sayap kanan akan diisi Sandy Walsh yang memiliki kemampuan bertahan cukup baik, berpeluang besar kembali menjadi starter. Di lini serang, trio lini depan bakal diisi Rafael Sturridge, Ragnar Ortmangun, dan Witan Sulaiman. Sintayong kembali diprediksi akan menggunakan formasi dasar 3-4-3 yang bisa berubah dengan cepat menjadi 3-4-2-1 saat bertahan. Sementara tim Australia di bawah asuhan Graham Arnold kembali menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan menjadikan Jackson Irvine sebagai motor serangan tim. Dari laga ini, skuad Garuda kembali diminta bermain agresif menyerang sejak awal babak pertama demi bisa mengamankan poin di kandang sendiri. Meski Indonesia bersemangat, kewaspadaan tetap diperlukan. Tentunya Australia punya statistik mentereng. Terlebih walau baru saja kalah dari Bahrain pada Kamis lalu, tim asuhan Graham Arnold ini diketahui hanya kebobolan sekali dalam 5 laga terakhirnya. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami pengamat sepak bola Bang Effendi Syahputra yang hadir langsung nih untuk menonton dari GBK. Selamat sore, Bang Effendi. Sore Mbak Anita, sore. Ya, bagaimana nih Bang suasana terkini di GBK Bang saat ini? Suasana udah makin rame. Ini kayaknya di dalam udah mulai pemanasan, riuh sekali suara dari dalam seperti kita dengar. Di belakang juga masih pada ngantri orang untuk masuk. Ultras Grande, Ultras Garuda juga sudah pada ngumpul semua, sudah siap meramaikan, memenuhkan. Dan saya yakin bicara dengan salah satu petinggi PSSI hari ini full GBK. Baik, Bang Effendi, ini kalau menurut Abang sendiri memprediksi pertandingan malam nanti begitu ya Bang, optimis apa para pemain ini bisa menjadi asa bagi Indonesia begitu dan menorehkan poin? Indonesia hari ini tentu Indonesia yang berbeda dengan pertemuan terakhir kita dengan Australia ketika kita kalah 4-0. Ada 6 pemain baru yang ketika kita lawan Australia dulu tidak ada. Sekarang sudah ada dan ini tentu menjadi sesuatu hal yang kita harapkan bisa memberikan efek kemenangan tentunya buat timnas kita, dan apalagi bermain di depan publik yang mungkin nanti akan sekitar 70.000 penonton akan menyemangati timnas. Tentu ini akan menjadi daya pendukung dan faktor kita untuk bisa memenangkan pertandingan sore ini. Baik, Bang Effendi, ini bagaimana Anda melihat peluang Indonesia menghadapi Australia di laga ini, Bang? Terkait dengan segi taktik begitu maupun pemainnya, Bang? Australia baru saja menelan kekalahan dari Bahrain. Semangat kita ketika berhasil menahan Arab Saudi tentu akan menjadi daya tambah lah buat motivasi anak-anak untuk bermain. Secara teknis tentu kita tidak meragukan kemampuan Sintayong. Ada keinginan untuk melakukan revenge dari pertemuan terakhir dengan Australia. Kalau lihat formasi yang diturunkan, inilah formasi the winning teamnya Sintayong. Tinggal bagaimana pengaplikasiannya di lapangan. Secara teknis, kita cukup berimbang dengan Australia, walaupun Australia memang hampir 80% pemainnya beredar di liga-liga top Eropa. Kita tahu kiper utama mereka bermain di Serie A di AS Roma, tapi kita juga tentu punya pemain Serie A, Jai Ijes, center back. Jadi ini menarik sekali pertemuan Jai Ijes dengan penjaga gawang Australia yang sama-sama bermain di Serie A. Tentu beberapa pemain Australia juga bermain di Liga Inggris, dan secara peringkat juga sebenarnya kita jauh berbeda ya. Australia itu ada di peringkat 20-an dunia, sementara kita itu masih bertengger di 130-an. Tapi hal yang akan menjadi di atas lapangan sudah lagi tidak bicara soal peringkat FIFA, tapi bagaimana kesiapan teknis mental pemain-pemain yang akan bertanding di atas lapangan nanti. Jadi
dalam hal ini saya lihat pertandingan ini akan berimbang. Namun tentu kita lihat racikan mana dari kedua pelatih yang merupakan pelatih kelas dunia ini yang akan bisa memanfaatkan situasi dan mampu mencari celah siapa yang bisa mencetak gol dan mempertahankan keunggulannya. Tentu ini akan menjadi pemenangnya malam hari ini. Tentu kita berharap Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai tuan rumah untuk memberikan kejutan mengalahkan Australia. Bang Fendi, baik nih kalau menurut Abang sendiri, fokus utamanya nih untuk pelatih Indonesia terkait dengan menghadapi kekuatan Australia begitu ya, yang terkenal dengan fisik dan juga kecepatannya sendiri, tuh fokusnya pelatih harusnya lebih kemana nih Bang Fendi? Tentu fokus pelatih harus berani bermain menyerang di awal, namun juga harus memperhatikan pertahanannya. Dan ciri khas permainan Indonesia adalah permainan yang cepat, mengalir melalui sisi-sisi penyerangannya. Dan kita berharap Rafael Struijk yang nanti akan ditempatkan sebagai ujung tombak mampu membuka peluang dan memberikan menjadi tembok yang bagus buat pemain-pemain di gelandang untuk melakukan syuting-syuting jarak jauh dan bisa memanfaatkan peluang-peluang sekecil apapun di area depan kotak penalti. Dan ini yang menjadi andalan dari Sintayong. Jadi permainan cepat dan tentu ada permainan transisi antara menyerang dan bertahan yang baik sehingga bisa mengantisipasi juga permainan yang power dari permainan Australia yang kita tahu mereka sangat bermain dengan sebagai sebuah tim yang cukup baik dan kerjasama timnya memang teruji dan mereka ini adalah langganan di Piala Dunia dengan pola permainan seperti itu. Tentunya transisi antara penyerangan dan bertahan ini yang harus menjadi fokus utama STY dalam menghadang pergerakan penyerangan dari Australia nanti, Bang. Baik, Bang Fendi, kalau menurut Abang sendiri nih ya, seperti apa sih kelemahan terbesar Australia yang sangat memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan Indonesia untuk memenangkan pertandingan nanti malam? Saya pikir salah satu kelemahannya adalah kelengahan dari pemain-pemain Australia nanti. Mungkin mereka akan bermain dengan confidence yang cukup tinggi. Mereka ingin menebus kekalahan di pertandingan pertama, sehingga dengan overconfidence yang tinggi dan cenderung terkadang meremehkan peringkat Indonesia yang jauh di bawah peringkat Australia yang akan membuka celah bagi mereka sendiri ketika Indonesia melakukan counter attack nanti ke pertahanan Australia. Lalu strategi terbaik Indonesia sendiri nih Bang untuk mengatasi tekanan Australia di lini tengah dan pertahanan harus seperti apa Bang Fendi? Pertempuran sengit akan terjadi tentu di lini tengah masing-masing untuk memperebutkan bola di sana, sehingga kita berharap Tom Haike maupun Nathan Joan bisa mampu menjadi petarung-petarung bagi timnas Indonesia dalam menghadang pemain-pemain gelandang-gelandang menyerang dari timnas Australia sendiri. Sehingga kita berharap counter attack dari timnas Indonesia bisa dimanfaatkan dengan peluang sekecil apapun untuk memanfaatkan menjadi sebuah gol kemenangan buat Indonesia. Bang Fendi, kalau menurut Abang sendiri nih, kira-kira Abang ada harapan nggak sih untuk pemain muda Indonesia yang nanti malam mungkin akan memberikan harapan ataupun kejutan tersendiri Bang dalam pertandingan nanti malam? Saya berharap memang di sini peran Rafael Struijk ya. Mudah-mudahan dia mampu tampil gemilang seperti di Piala Asia kemarin, bisa lagi memberikan golnya untuk timnas Indonesia. Gol pentingnya sangat diharapkan untuk mampu memberi 3 poin buat Indonesia. 3 poin ini sangat berarti, 3 poin ini akan menjadi sejarah 3 poin pertama timnas Indonesia di babak ketiga Piala Dunia babak ketiga ini. Jadi saya berharap Rafael Struijk dan kita juga berharap pertahanan kita Jais mampu menggalang pertahanan menghadapi gempuran-gempuran pemain Australia. Memang secara permainan sudah cukup teruji bermain di level-level klub Liga Eropa. Ya, terima kasih Bang Effendi Syahputra sekali lagi atas laporan suasana terkininya di GBK. Semoga sesuai harapan kita ya Bang. Kita doakan bersama timnas Indonesia bisa menang malam nanti melawan Australia. Terima kasih Bang. Selamat sore. Kita doakan dan mohon dukungan buat seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Mbak Anita. Tentunya.